Kak Dinda, bisa dijelasin sedikit di sinetron Keluarga yang Tak Dirindukan perannya di sini jadi apa dan seperti apa? Oke. Geser dikit bukan? Nah ya. Oke. Ya. Hai, saya Dina Sheila. Di sini berperan sebagai Sinta. Dan Sinta di sini adalah anak dari Mami Jaki. Mami Jaki namanya Lia. Dan juga anak dari Papi Yungkis namanya Indra. Di sini Sinta ini berperan sebagai anak yang supportive, very lovable, suka banget untuk membantu keluarga Farida sama Pak Marcel. Jadi di sini kita berperan sebagai keluarga yang baik dan pengen selalu bisa berdampak baik untuk keluarga itu. Oke. Tadi maaf namanya siapa perannya? Nah Sinta ini susah nggak sih buat didalamin sendiri? Maksudnya buat didalamin perannya susah nggak sih? Atau relate sama kakak sendiri atau seperti apa? Alhamdulillah sangat relate gitu. Jadi dan ini bukan buat aku aja gitu, relate bagi banyak sekali pemeran dan juga orang in real life gitu. Jadi Sinta alhamdulillah bukan sebuah peran khusus dan semoga bisa relatable ke banyak. Nah, ini berarti protagonis berarti perannya di sini. Nah, jadi protagonis itu kan kakak juga udah beberapa kali acting. Susah nggak sih kak? Atau mungkin capek nggak sih? Atau seperti apa gitu? Jadi sebenarnya banyak sekali, tapi jadi protagonis senang ada beberapa kali juga sampai itu yang sebelum gitu. Aduh, ini MDP ini yang benar-benar dari atas naik turun bawah kanan gitu. Jadi itu yang menarik sih dari cerita dari karakter protagonis bagi saya memiliki gejolak-gejolak emosi yang lain. Kenapa mungkin mau terima tawaran dari MDTV ini kak? Oke. Yang pertama karena skripnya itu bagus banget. Itu realistis tapi juga dramatis gitu. Dan yang kedua sih karena jajaran castnya buat aku emang jadi panutan ya buat aku. Jadi aku pengen juga untuk main. Oke kak, kayaknya dari 2025 yang saya lihat sampai sekarang udah mulai fokus di acting nih. Setelah melalang buana di modeling, kenapa akhirnya fokus di acting kak sampai akhirnya ada di sinetron ini? Oke. Ternyata alhamdulillah dunia acting itu juga sama nyamannya dengan modeling dan juga mungkin karir saya sebagai Putri Indonesia gitu ya. Jadi satu menantang dan kedua nyaman gitu. Jadi aku pengen banget untuk kedepannya bisa explore lebih banyak lagi karakter. Dan maksudnya dari peran ini juga banyak mempengaruhi kehidupan kakak juga nggak sih? Dari sinetron, maksudnya banyak ke bawah juga nggak sih ke kehidupan nyata atau seperti apa? Karakternya maksudnya? Iya, dari karakter gitu. Jujur kan kita syutingnya agak lama, jadi jujur iya bener ke bawah gitu. Apa aja yang ke bawah kak biasanya? Termasuk karakter ini mungkin ya? Ya mungkin karena protagonis ini aku banyak mellownya ya gitu. Jadi ke kehidupan nyatanya kan jadi gampang mellow, gampang sensitif gitu. Oh oke. Terus cara keluarnya biasanya seperti apa? Kakak udah punya cara nggak sih? Jadi kalau misalnya aku emang lagi syuting aku nggak mau diganggu gitu sih, nggak perlu banyak ketemu orang, jadi aku bisa fokus ke skrip. Jadi kalau misalnya cara gue bagi ya udah kalau misalnya mau ketemu dunia pribadi ya udah nggak aku fokusin satu hari itu aja. Tapi pernah nggak sih kak susah gitu keluar dari peran yang kakak mainin gitu? Berapa lama gitu butuh waktunya untuk keluar? Karena saking susahnya. Sekali beberapa kali kayak kebawa aja keluarga, jadi emosional banget mungkin jadi juga kan gitu. Tapi satu hari bisa fokus kembali gitu. Tadi mungkin bisa jelasin nggak sih kayak perjalanan kakak dari ikut Putri Indonesia 2022 dari Putri Pariwisata ya kan, Putri Indonesia Pariwisata akhirnya terangkat di Miss Supranasional 2023 kalau tidak salah. Perjalanannya? Oke, jadi Putri Indonesia adalah kali kedua aku ikut kak sebenarnya. Jadi aku udah pernah nyoba dan pertama kali itu gagal, dan tahun 2022 kemarin adalah kesempatan terakhir aku, batas usia yang terakhir untuk aku coba. Dan alhamdulillah rezeki di kali kedua aku mencoba itu, dan memang sebenarnya hati dan jiwaku tuh pengen untuk selalu berada di panggung hiburan gitu. Aku suka dan nyaman banget di depan kamera, dan nggak cuma di bawah gemerlap panggung Putri Indonesia, tapi ternyata sekarang aku mulai explore di sini. Alhamdulillah dapat rezekinya untuk jadi aktris gitu, dan ternyata
eksplorasi jiwa dan juga karakter itu salah satu hal yang aku coba pelajari dan ternyata nyaman juga gitu. Jadi sekarang selain aku juga alhamdulillah pernah ngeluarin single nyanyi juga gitu. Jadi dari Putri Indonesia, terus aku sempat nyanyi ngeluarin single sama Mas Baim. Terus sekarang dapat rezeki untuk main bersama para aktor dan aktris legendaris panutan-panutan aku. Ya Allah, rasanya rencana Allah tuh indah banget. Jadi ya semoga mohon doanya, mohon supportnya ya. Dina, tadi kan kakak jelasin 2 kali ikut Putri Indonesia gitu. Yang pertama mungkin sampai tahap berapa gitu. Terus yang kedua kan tadi sampai apa namanya final lah ya. Nah, kenapa sampai akhirnya 2 kali? Kenapa? Maksudnya sepenting apa gitu Putri Indonesia? Oke, ya. Sepenting apa Putri Indonesia bagi aku karena mungkin lebih kepada aktualisasi diri ya. Jadi bagi aku panggung Putri Indonesia adalah pembuktian bagi diri aku sendiri juga bahwa aku tuh memiliki prestasi yang bisa membanggakan bagi diri aku dan juga pasti bagi daerah aku Jawa Timur gitu, apalagi bagi keluarga aku gitu. Dan di Jawa Timur Putri Indonesia adalah sebuah panggung tertinggi, memiliki prestis yang tinggi banget buat aktualisasi diri. Oke. Dan setelah mengikuti mungkin merasa puas atau seperti apa gitu, akhirnya setelah 2 kali bisa melewati itu semua. Pastinya puas dan juga alhamdulillah bangga banget sama diri sendiri, mau nyoba lagi karena nggak sekali 2 kali aku ditolak dan juga gagal di beberapa kompetisi gitu-gitu. Jadi alhamdulillah setelah Putri Indonesia banyak sekali terbuka pintu-pintunya seperti jadi penyanyi, sekarang jadi aktris gitu. Tapi seberapa penting lah maksudnya dunia modeling dan kecantikan buat kakak gitu sampai bela-belain ikut Putri Indonesia? Lebih kepada bagaimana sekarang tuh kan standar kecantikan tuh udah berbagai macam ya, dan aku pengen buktiin bahwa mungkin bagi aku untuk menjadi seorang model itu sebenarnya kurang cukup tinggi gitu Kak. Aku sempat dibilang pendek, sempat dibilang gemuk, kulit aku terlalu coklat, kulit aku terlalu gelap gitu. Tapi aku pengen buktiin melalui panggung Putri Indonesia bahwa ya udah tinggi cuma 168 cm masih bisa kok gitu. Dan habis itu dari Indonesia melangkah ke musik nasional itu gimana sih Kak waktu itu pastinya musik nasional? Ya. Caranya di mana dan seperti apa perjuangan di sana berjuang melawan beberapa negara gitu? Oke. Jadi Miss Supranational tahun 2022 itu di Polandia, waktu itu di Europe, East Europe. Waktu itu aku cuma dapat 3 minggu untuk berkompetisi setelah aku terpilih menjadi Putri Indonesia Pariwisata 2022. Jadi alhamdulillah ternyata waktu yang singkat itu memberikan banyak sekali berkah dan juga tim yang solid buat aku untuk melenggang ke panggung Miss Supranational. Dan melawan tadi berapa negara Kak di sana? Berapa negara tadi? Compete sama 70 negara. Oh, 70 negara. Akhirnya bisa masuk third nomor 3 ya. Iya, alhamdulillah juara. Pencapaiannya seperti apa Kak Brenda? Aku lebih legowo sih Kak. Jadi aku ketika di sana aku anggap aja nih liburan gratis gitu. Jadi ketika aku ternyata aku udah ikhlas, aku udah 100% maksimalin semua energiku gitu. Ternyata malah bisa menjadi the best version of myself. Aku bisa mungkin lebih semangat, lebih energik gitu. Aku bisa lebih lepas aja senyum dan juga menikmati setiap detiknya. Susah nggak sih buat melawan mereka semua Kak? Maksudnya untuk membangun jiwa kompetitif gitu. Oh iya pasti. Melawan perwakilan 70 negara gitu. Dibilang susah tuh pasti susah banget karena di sana aku tidak hanya berkompetisi dengan orang-orang baru tapi lebih kepada para finalis yang sudah menjuari beberapa kontes kecantikan lain sebelumnya gitu. Jadi sangat amat susah bagi aku untuk bisa mendapatkan titel third runner up Miss Supranational itu. Tapi alhamdulillah ya rezeki nggak kemana, Indonesia bisa meraih prestasi itu. Nah berarti itu sudah mencapai titik karir di dunia modeling dan kecantikan paling tinggi gitu. Akhirnya kakak berpaling ke iya, jadi harus explore yang lainnya gitu. Dan setelah melewati dua ajang kompetisi ini, apa aja yang kakak dapetin gitu dari Putri Indonesia, Miss Nasional, apa yang kakak dapetin? Yang aku dapetin dari Putri Indonesia pasti bagaimana aku bisa mencintai diri sendiri, dan dari Miss Supranational adalah bagaimana aku bisa respect other girls dan juga saling belajar masing-masing negara itu apa saja plus and minusnya. Dan ternyata sisterhood adalah dua
adalah satu nilai yang aku pelajari dari dua yayasan ini.